pangan, kita alhamdulillah untuk stok pangan kita masih surplus. Jadi untuk komoditas pangan pokok khususnya beras kita masih surplus untuk 5 bulan ke depan. Kita sudah memasuki musim tanam kembali. Kemudian yang kemarin dari hasil produksi kita, kalau dihitung dengan kebutuhan penduduk Kota Banjar, kita masih surplus 5 bulan ke depan. Kemudian untuk kebutuhan pangan di Kota Banjar, kalau melihat dari sisi jumlah penduduk dikaitkan dengan kebutuhan pangan, kita dibutuhkan 55 ton beras per hari untuk Kota Banjar dengan asumsi jumlah penduduk 205.102 jiwa gitu. Jadi nanti kalau melihat aspek ketersediaan pangan, kita alhamdulillah untuk bahan-bahan pangan pokok khususnya beras kita masih surplus, tidak ada kendala. Kemudian juga dengan komoditas yang lain. Jadi untuk yang lain juga alhamdulillah sekarang barangkali pada saat kita sekarang sedang mengalami masa ini, kita distribusi dari luar daerah juga alhamdulillah lancar. Karena kita juga diakui Banjar tidak semua mampu memenuhi kebutuhan, khususnya contoh model bawang putih kita masih impor, kemudian juga dari luar daerah lah itu mendatangkan. Demikian juga dengan beberapa model cabai, kemudian kopi kita masih dari luar Kota Banjar. Ada beberapa situasi distribusi yang lancar, tidak menjadikan kendala untuk kita. Dan kami juga di Dinas Ketahanan Pangan ada tim pemantau harga pangan. Jadi kami juga ada pemantauan setiap minggu 2 kali, pemantauan ke pasar-pasar tradisional untuk harga-harga pangan pokok dan langsung dilaporkan kepada Kementerian Pertanian langsung melalui website Provinsi Jawa Barat. Demikian juga dengan sesuai dengan dari instruksi Mendagri, kami juga ke Kemendagri mengirimkan laporan tentang ketersediaan dan juga barangkali kebutuhan pangan di Kota Banjar. Jadi tidak hanya kepada Kementerian Pertanian saja, tapi dengan Kemendagri kami mengirimkan ke Kementerian Kemendagri sesuai dengan barangkali himbauan dari surat dari Kemendagri, kita melaporkan tiap kabupaten kota. Kemudian langkah-langkah yang lainnya sekarang barangkali dalam rangka menyikapi ketersediaan pangan, tidak ada langkah-langkah operasional yang lebih konkret barangkali terkait dengan ketersediaan pangan. Kita ada upaya percepatan tanam. Jadi karena di kita tidak semua sawah tenis, ada beberapa yang sawah tanah hujan, jadi kita ada perlakuan percepatan tanam. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara paling tidak memilih komoditas yang berumur genjang, kemudian juga tahan hama, kemudian juga menggunakan teknologi inovasi yang dikembangkan. Dan alhamdulillah barangkali kita di Kota Banjar sekarang juga sesuai dengan harapan yang sudah menjadi barangkali Kementerian Pertanian digembar-gemborkan, kita sekarang dalam rangka pekarangan ada program PRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Artinya apa? Kita ciptakan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi bagi keluarga. Dan diharapkan masyarakat, jadi pada saat sekarang pandemi ini, jadi tidak usah repot-repot lah kesana kemari ke pasar, kecuali mungkin beberapa komunitas yang lain. Jadi di pekarangan kita ciptakan sekarang dengan berbagai inovasi, bisa menggunakan tabulapot, bisa dengan vertikultur, bisa dengan yang lain kita kembangkan. Dan sekarang barangkali juga kita sedang mengembangkan juga pangan lokal. Pangan lokal berbentuk barangkali sekarang labu madu yang sedang tren, Pak. Karena itu memang punya nilai ekonomis yang cukup tinggi gitu, untuk yang labu madu. Dan alhamdulillah untuk dari sisi aspek ketahanan pangan, karena ada 3 subsistem nih Pak, kita ada ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Sekarang alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Nah kita kebetulan di Kota Banjar ada kita dalam rangka pandemik ini kita bersama dengan Bulog mengadakan cadangan pangan pemerintah daerah, namanya CPPD. Itu Pak kita adakan kontrak dengan Bulog pengadaan beras. Tapi itu nanti diperuntukkan pada saat rawan pangan Pak. Kalau dinas-dinas yang lain langsung ya Pak, membeli langsung diserahkan. Kalau kita tidak Pak, disimpan dulu di Bulog.
Nanti pada saat terjadi suatu situasi rawan pangan baru dikeluarkan. Setelah ada dari kepala daerah yang menentukan itu Pak. Jadi di kami di ketahanan pangan khususnya dinas kami ada penguatan cadangan pangan pemerintah. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah punya 70 ton beras Pak di Pulau untuk cadangan pangan pemerintah daerah. Dan juga barangkali dalam rangka pemulihan ekonomi Pak, kita juga sekarang ada pengembangan beberapa kegiatan. Memang ini belum ya Pak, baru sekarang sedang kita rancang-rancang. Rencananya kita ada sama tadi pengembangan pangan lokal Pak, kemudian juga KRPL, kawasan rumah pangan lestari gitu. Dan juga yang tidak kalah penting dari beberapa sektor juga ada di perikanan, juga ada perikanan dan juga tanaman pangan, pengembangan tanaman sayur-sayur yang bisa ditanam, yang bisa dipanen dalam relatif yang cukup singkat gitu Pak. Intinya barangkali begini Pak, untuk yang di ketahanan pangan kita berharap masyarakat supaya pertama bisa memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya, kedua juga memanfaatkan waktu Pak, karena sekarang dengan situasi waktu yang tidak menentu ini ya Pak, kita juga tidak tahu apakah akan terus kemarau atau apa barangkali musim penghujan. Jadi harus kita siasati barangkali bagaimana langkah supaya lebih sigap lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga barangkali masyarakat supaya lebih sigap dalam rangka menyikapi berbagai gangguan hama penyakit gitu Pak, termasuk mensiasati tentang alam yang kurang menentu ini gitu. Itu barangkali Pak himbauan saya, dan kepada masyarakat diharapkan juga dalam rangka ini kita ciptakan sekali lagi pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi bagi keluarga.